Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini marilah kita awali dengan menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita semuanya dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita, Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, para pengikutnya, dan semoga kita semua kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatul uzma dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di era disrupsi sekarang ini, saat semua berpindah ke digital, segala sesuatu berjalan begitu cepat, utamanya menggunakan media sosial yang tinggi. Orang-orang berlomba menunjukkan kekayaan, orang-orang berlomba menunjukkan kebahagiaan, bahkan orang-orang berlomba menunjukkan prestasinya. Hal yang menjadi sulit adalah saat kita melihat kehidupan orang lain seolah bahagia, seolah sempurna, padahal kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya dialami. Sehingga hati pun merasa gelisah dan galau, merasa tidak berguna, sebab melihat sepertinya orang lain memiliki hidup yang sempurna, padahal kita bisa hidup bahagia tanpa perlu membanding-bandingkan kepada kehidupan orang lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengan apa yang ada adalah kunci untuk meraih kebahagiaan bagi orang yang beriman dalam mengarungi kehidupan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana harus bersikap terhadap pemberian Allah, yaitu dengan sikap qanaah. Syekh Abu Bakar Al-Makki mendefinisikan qanaah sebagai keridhaan atas pemberian yang sedikit. Jika seseorang merasa ridha dengan apa yang ia dapatkan meskipun sedikit, ia telah disebut menjalani sikap qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah menyebutkan al-qana'atu kanzun la yafna.
Qanaah adalah gudang kekayaan yang tidak akan sirna. Hadis ini menggambarkan betapa sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang kaya raya. Sebab hatinya selalu merasa cukup, hatinya merasa lapang, dan hatinya merasa tenang. Ia merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ketika memulai pembahasan qanaah, beliau menuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia adalah orang beriman, maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sebagian ulama ahli tafsir, termasuk di dalamnya Al-Hasan Al-Bashri, mengatakan bahwa makna hayatan thayyibah adalah sikap qanaah. Qanaah adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis terkuras. Dengan qanaah, batin seseorang menjadi lapang. Ia tidak tergoda oleh kemewahan di sekitarnya. Orang yang qanaah tidak memperbudak diri untuk mengejar ilusi kebahagiaan sebagaimana yang tampak pada orang lain. Saudara-saudara, Zumratul mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Qanaah adalah jalan seseorang untuk bersyukur. Tanpa qanaah, seseorang akan terus melihat ke atas. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak akan pernah merasa puas pada capaiannya dan tidak akan pernah bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan tentunya berlaku juga untuk kita semua. Ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaron nas, wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan, wa ahsin jiwara man jawaruka takun musliman, wa aqillad dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Jadilah kamu orang yang wara', niscaya kamu menjadi hamba Allah yang paling taat. Jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu menjadi orang yang paling bersyukur. Berbuatlah untuk orang lain apa saja yang juga menyenangkan dirimu. Niscaya kamu menjadi seorang mukmin yang sempurna. Berbuatlah yang baik kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang muslim yang baik. Sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang qanaah selalu melihat ke dalam,
ia mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala sekecil apapun. Berbeda dengan orang yang tidak qanaah. Ia akan selalu membandingkan harta orang lain dengan harta miliknya. Disinilah akan muncul gangguan pikiran, rasa gelisah dan galau. Batinnya selalu menyesal dan tidak pernah merasa bahagia atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah mengatakan, man tabi'at 'ainahu ma fi aidin nasi tala huznuhu. Barang siapa yang pandangannya tertuju pada harta milik orang lain, maka ia akan merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa semoga Allah menanamkan qanaah dalam hati kita semuanya, sehingga dapat mengantarkan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wal afu minkum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.